apa kabar? Salam. Ya, Mbak. Pak Kang Jalal nih. Markam. Markam. Alhamdulillah, Bang Doni, saya dari PKBM Tuku Markam. Saya telah menulis sebuah buku tentang publikasi buku PKBM saya. Mungkin di buku saya ini banyak kekurangan, tapi bisa nanti Bapak berikan masukan agar buku selanjutnya lebih bagus, ya. Nah, selanjutnya saya ingin menulis buku tentang manajemen PKBM. Nah, jadi manajemen PKBM salah satu adalah yang jantung PKBM itu Dapodik. Nah, jadi Kang Jalal sudah disampaikan Kang Jalal. Cuman pada hari ini yang pertama dulu saya kasih hadiah untuk oleh-oleh dari Aceh. Terima kasih. Kan ini oleh-oleh dari Aceh. Saya terima, Pak. Ya, mohon dibaca atau dikoreksi mana yang tidak benar, mohon diberikan masukan. Nah, Pak Doni sebagai Ketua PKBM Insan Mandiri Kota Bogor. Nah, sekaligus Children Village Initiation, ya, Indonesia. Sos Children Village Indonesia. Indonesia. Iya. Nah, ini udah termasuk para tokoh ya, tokoh publik ya. Nah, ini Pak Doni, saya ingin tahu atau ingin menggali pengalaman bagaimana manajemen PKBM Pak Doni yang dilaksanakan di Bogor. Oke. Coba. Ya, Oke, terima kasih Pak Markam ya. ya. Jadi kalau saya sebenarnya dilatar belakangi dari persoalan lembaga pengasuhan anak Ya, di SOS Children Village Indonesia ini. Jadi lembaga pengasuhan anak dan penguatan keluarga. ya, Sebenarnya seperti itu dasarnya. ya. Lalu karena kami ada di macam-macam dan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya atau di Jawa Barat, ini kita di Bogor, ada beberapa wilayah pendampingan kita gitu di SOS Children Village. Saya cerita awal ya Pak. Ya, Saya boleh, cerita awal. Jadi ketika ada anak SOS Children Village yang putus sekolah, Ya, yang biasanya kalau yang anak-anak usia sekolah kami masukkan ke pendidikan formal. Lalu ketika ada yang sudah tidak usia sekolah, ya. itu menjadi tanggung jawab kami juga. Oh, Nah, lalu kami cari harusnya di mana dia mengemban pendidikan yang layak untuk yang usia yang bukan usia sekolah. ya. Pokoknya wajib mendapat pendidikan. Tuh, carilah kami nih di mana ada sekolah yang bisa mengakomodir atau menampung anak-anak yang bukan usia sekolah. Ya. Ketemulah ada salah satu PKBM di Kota Bogor, namanya PKBM Insan Mandiri. Oh. Saya kebetulan langsung ketemu sama ketua yayasannya, Ya, ya, ya. sharing, tukar pikiran, Ya. bincang-bincang lah persoalan bagaimana bisa mengadvokasi Ya, ya. gitu, membantu anak-anak yang putus sekolah ini. Karena merasa tanggung jawab juga ya. Tuh, gitu. Akhirnya pada saat itu saya bisa masukin nih anak-anak yang yang tidak usia sekolah dari pendampingan kami SOS ke lembaga PKBM Insan Mandiri saat itu. Ya, ya. Nah, dari situ mulai Ya. kami sharing sama ketua yayasannya, bagaimana kegiatan SOS, bagaimana kegiatan kesetaraan. Ya. Akhirnya ada tali lah, ada garis atau benang merah yang sama, intinya untuk bagaimana memberikan pendidikan yang layak terhadap warga negara ini gitu. Role alamatnya gitu. Ya, roll ke situ. Karena berlatar belakang SOS ini kan benar-benar mensupport anak yang usia sekolah harus belajar di formal, itu kita support habis. Kita support habis untuk segala macam pembiayaannya, kalaupun ada pembiayaan di sana. Ya. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan yang usia tidak sekolah atau bukan usia belajar? Ya. Nah, ketika sharing
di PKBM ini kan mayoritas itu kan apa sih kalau bahasanya, berbayar ya, mayoritas Biaya berbayar, mandiri lah. ada biaya Biaya mandiri ya. atau persyaratan dalam mengikuti sekolah kesetaraan ini ada biayanya. Ya, ya, ya. Dari situ mulai kita sharing Ya. sama ketua yayasan sampai pada akhirnya disepakati nih, Oh, karena kita ada lembaga yang internasional, SOS Ya. internasional nih Pak, ya, ya. lembaga internasional yang begitu supportnya kepada pendidikan di negeri kita. Oh. Lalu si ketua yayasan pada saat itu Ya. tertarik gitu. Tertarik bahwa oh kenapa nggak kita norupiahkan, bisa nggak kita norupiahkan itu gitu kan. Saya bilang bisa, karena menurut cerita-cerita dari ketua yayasannya adalah ada bantuan-bantuan dari pemerintah untuk pendidikan kesetaraan, katakanlah subsidi dari pemerintah Ya, untuk pendidikan di non formal. Yang dari umur situ, sekolah. ya dari situ mulai perubahan manajemen. Ya. Perubahan manajemen yang tadinya yayasan dengan lembaganya melakukan bayar membayar, akhirnya kita mencoba untuk mengnorupiahkan pendidikan kesetaraan ini Gratis. gitu, kita gratiskan gitu. Berjalanlah dari 2018 itu kita mulai, karena sebelumnya juga insan mandiri memang tidak mengambil atau mendapat bantuan dari pemerintah. Mereka swadaya awalnya. Lalu ketika dirintis Norupiah tersebut dan mulailah mengambil insan mandiri ini mengambil bantuan dari pemerintah, yang tapi dengan notabene ini dana tersebut kita alokasikan sesuai target, bahwa dana-dana ini adalah milik anak, ya kita kembalikan kepada anak. Itu prinsipnya gitu. Jadi makanya kita bisa Norupiah. Nah dari situ mulai Norupiah sampai sekarang gitu kita jalanin ini, walaupun dengan konsistensi yang harus kita dapetin lah. Artinya kita tidak disukai sama beberapa PKBM yang lain segala macam, itu proses. Itu mungkin perbedaan pandangan. Ada yang mau manajemennya seperti ini, yang manajemen mungkin beda ya. Iya, artinya mungkin nanti Prof Jalal lah, Pak Jalal yang bisa membantu mengupas ini semua. Kenapa PKBM yang notabene berbayar sekarang muncul yang namanya Doni ini tiba-tiba Norupiah, dan mensosialisasikan senegeri ini nanti bisa dibantulah oleh beliau. Oh ya Pak Doni, tadi kan ada dibantu dari lembaga luar negeri. Nah, jadi bagaimana proses manajemennya hingga bisa ada bantuan ke PKBM insan mandiri itu? Berarti balik lagi nih Pak, ke persoalan SOS Children Village Indonesia ini masuk 1972. Ya saat itu yang menciptakan yang namanya SOS Children Village Internasional adalah orang Austria. Namanya Hermann Gemeiner. Itu dia tentara. Beliau tentara di Perang Dunia kedua berarti. Itu atas dasar bagaimana melihat korban-korban perang, anak-anak korban perang, baik dari pihak musuh ataupun beliau di Austria, ini bisa diakomodir, dia bantu di dalam satu tempat. Gitu. Dia tampung satu tempat, beliau berikan hak-hak anak, diasuh lah. Ya, diasuh dalam pengasuhan. Makanya saya bilang SOS ini adalah berbasis pengasuhan, buat pengasuhan anak dan penguatan keluarga, strengthening gitu. Jadi dari situ dimulai dari pengasuhan, artinya kalau saya pikir hampir sama lah, bahwa di pendidikan pun sebenarnya pengasuhan. Di pendidikan yang kita yang di formal maupun non formal adalah berbasisnya pengasuhan. Benar. Terhadap warga negara atau anak khususnya.
karena hakikat pendidikan juga Gitu. untuk memanusiakan manusia. Ya, kenapa bisa secara internasional dikenal di seluruh dunia SOS Children's Village, karena beliau mungkin kalau bahasa saya punya founding father ya Pak ya. Punya pendana yang karena melihat keikhlasan dari Herman Gemeiner tersebut untuk membantu anak-anak korban perang, dan itu dikembangkan sampai kekinian dari 1972. Maksudnya 1972 itu masuk ke Indonesianya. Oh, ya. Sebelumnya mungkin saya kurang hafal mereka mendirikan SOS itu kapan gitu. Yang Berarti pasti Perang Dunia sempat Kedua. masuk ke Aceh itu waktu tsunami itu. Pasca tsunami itu kami diamanatkan untuk mengadvokasi wilayah Aceh, Banda Aceh plus Malabo. Di situ kita ada dua tempat untuk pengasuhan anak pasca bencana. Berarti secara tidak langsung SOS itu udah melaksanakan pendidikan non formal di Indonesia. Pengasuhan sebenarnya sih lebih cenderung pengasuhan, Ya. tapi kita untuk mensupport pendidikannya kita kerjasama sama stakeholder atau pemerintah setempat, Ya, asuhan itu kan termasuk kepada pendidikan informal. kesehatan, kesejahteraan, segala macam. Oh, ya. Jadi ada sebuah MOU dengan lembaga itu, Antara SOS dengan PKBM yang pendanaannya itu. tidak ada, Tidak ada. berbeda Pak, Oh, berbeda. Jadi karena saya orang SOS saja, Heeh. karena saya orang SOS, yang diminta, yang diberikan amanah sama ketua yayasan untuk pegang menjadi kepala lembaga di Insan Mandiri. Berbeda sih sebenarnya konteksnya, tapi saya orang yang sama satu, tapi saya ada di SOS, tapi saya diberikan amanah di lembaga PKBM Insan Mandiri. Bisa secara langsung gitu kan. Karena Paling merasa- supportnya kita, paling kesamaan kegiatan. Kayak kami kan kalau SOS kan datang nih ke kampung-kampung untuk mengadvokasi nih anak-anak nih, kenapa kok pada diem-diem aja, seperti apa nih harus kita berikan yang terbaik, haknya untuk pengetahuan dasar mereka apa, oh mereka harus tahu kemajuan zaman perkembangan. gitu. Misalkan kita dorong waktu awalnya itu kalau kita mau bantu di satu wilayah adalah dengan cara perpustakaan keliling kalau bilang itu. Nah kita bantu nih datang ke perpustakaan keliling, dia bagaimana kita berikan mereka bisa membaca sambil bermain. Kita bikin buku di dalam satu mobil, ada permainan, lalu nanti kita tanya-tanya nih, kita asesmen lah. Berarti lingkungan menyenangkan gitu kan. Iya, lingkungan yang nyaman buat anak, kita buat yang nyaman buat anak gitu. Jadi kita tanya di situ, oh kak tolong dong kita mau belajar komputer, kak tolong dong kita mau belajar apa gitu. Kita nanti Memvisit. mengadakan itu gitu. Nah dari situ kita lalu namanya MCLP atau pendampingan belajar komputer. Ya. Kita kasih di situ, kita bawain lah laptop ada 15, kita berikan yang terbaik buat mereka. Ini awalnya nih, kita ada kerjasama dengan lembaga PKB Insan Mandiri sama SOS. Lalu ketika yayasan melihat seperti itu, diangkatlah saya diambil nih menjadi penanggung jawab di Berarti PKB Insan Mandiri. yayasan ini mencuri bapak lah, mencuri bapak. Membajak ya. Membajak Jadi secara saya. tidak langsung bapak sudah diikat Ya, sudah diikat. tapi nggak ada masalah. Kalau saya kan kata Pak Jal, selagi kita menjadi penggerak untuk pendidikan yang lebih baik di negeri ini, saya berangkat. Siapapun yang mengajak saya, yang penting saya tidak ada masalah sama lembaga saya sebelumnya, Ya. dan lembaga yang saya tempati sekarang, mereka mau dengan latar belakang saya seperti itu. Akhirnya saya ingat juga moto Kang Jalal itu kita berbagi. Jadi sama seperti Pak Doni, berarti dari berbagi di sana kemudian diangkat menjadi ketua PKBM. Nah, jadi langsung di SKK ya. di SKK. Nah, oke. Setelah Pak Doni di SKK itu untuk membuat manajemen PKBM apa saja yang Pak Doni lakukan? Apa memberi SK kepada tutor-tutor atau membenah 8 standar atau bagaimana? Standar PKBM walaupun saya baru per Januari 2021, tapi ketika saya melihat
susah-susah mudah sih. Ya. Standarnya sih ya seperti sama sih sebenarnya, harus di SK-kan siapa administrasi, siapa nanti meng-SK-kan tutor-tutor Ya. gitu kan, segala macam yang harus perlu kita SK-kan sesuai sama kebutuhan. Agar kerja di PKBM itu sesuai dengan tupoksi ya, jangan, Betul. jangan merangkul semua, jangan Kita ada tutor, SOP, jangan- ada standar operation yang kita sepakati sama Iya. tim gitu kan, lalu kita sesuaikan sama tadi kalau Pak Jalul bilang program pemerintah yang seperti apa, lalu kalaupun ada yang improvisasi dari teman-teman PKBM se-Indonesia yang membuat cara yang terbaik untuk diberikan kepada warga belajar seperti apa, ini selalu kita sinkronkan sebenarnya seperti itu. Oke, Pak Doni, sekarang yang cita-cita untuk mengunggulkan keunggulan PKBM Insan Mandiri itu apa yang sudah Pak Doni konsep untuk supaya PKBM Insan Mandiri ini muncul dengan satu keunggulan atau dengan Yang paling penting adalah bagaimana kita dengan 0 rupiah tapi kita bisa menciptakan manusia yang baik. wah, berarti cita-cita Pak Doni alumni dari PKBM Insan Mandiri ini adalah menjadi bermanfaat di lingkungan dimanapun dia Betul, berada, betul. supaya dimanapun dia berada menjadi solusi, tapi jangan jadi masalah. Ya. Betul. Oke, Pak Doni, bagaimana pandangan Bapak dari SOS ke PKBM, ke lembaga PKBM? Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap pendidikan non formal yang kita laksanakan di seluruh Indonesia? Ini kalau di Bogor, bagaimana dengan hadirnya PKBM di tempat Bapak di Bogor ini? Bagaimana? Yang pastinya yang namanya, saya sepengetahuan saya itu dulu persamaan namanya. Ya, Sebelum kesetaraan ini persamaan dulu. ya, Baru saya kekinian saya mendengarnya kesetaraan kesetaraan. gitu untuk persoalan PKBM ini. Lalu mindset atau cara berpikir orang masyarakat secara umum itu melihat kesetaraan adalah sangat-sangat tidak baik. Tidak baik. Artinya dipandang sebelah mata lah. Ya, ya. Entah beli ijazah, entah ijazahnya tidak bisa terpakai dengan baik, Ya, ya. tidak layak, segala macam. Karena yang saya pelajari juga, yang saya lihat juga memang sebenarnya sama cara pandangnya seperti masyarakat umum seperti itu, karena kurangnya pembenahan atau perbaikan di pendidikan non formal atau kesetaraan itu tersebut gitu. Jadi kurangnya support juga dari pemerintah terhadap keberadaan PKBM ini. Jadi maaf saya bilang banci gitu. Diadakan tapi tidak diberikan keleluasaan. Saya tahu ini adalah program dari Dinas Pendidikan. Gitu. Tapi ketika ada keinginan besar untuk membenahi dalamnya PKBM, ini tidak tersupport oleh Dinas Pendidikan itu juga. Sepengetahuan saya seperti itu. Jadi saya juga mengalami bagaimana ketika saya mengkonsep 0 rupiah, memberikan improvisasi mengenai pendidikan yang harus dibekalkan terhadap warga belajar di kesetaraan di luar yang pendidikan yang baku atau yang formal, ini tidak tersupport. Begitupun tadi apalagi penyampaian dari Prof ya mengenai sebenarnya Don sudah ada yang daring itu kita punya sendiri, yang konsep life skill itu kita sudah punya, mau kita programin segala macam, tapi karena tidak tersupport atau tidak ditangkap oleh dinas pendidikannya, biar ya minimal kita sharing debat yang seharusnya bisa kita bakukan menjadi hal yang utuh dan bisa kita berikan kepada sekolah kesetaraan atau PKBM ini seperti apa, ini tidak pernah terjadi kalau setahu saya sih itu. Sebenarnya kan jadi kayak jalan masing-masing aja gitu. Sebenarnya pemerintah sudah mensupport loh. Contohnya
Jadi dari operasional yang dulu tidak ada, sekarang sudah diberikan operasional. Operasionalnya cuma yang diberikan usia sekolah. Nah, dari 7 tahun sampai 21 tahun. Nah, cuman banyak teman-teman juga kita lihat memang di PKBM ini yang belajarnya mungkin lebih daripada umur usia sekolah. Misalnya 40 tahun, 50 tahun. Yang namanya swasta kan ada uang mandiri ya. Ya karena kalau kita lihat yang swasta ini adalah orang-orang yang sudah punya kelebihan yang hadir untuk membantu masyarakat. Nah, ya kita sudah punya kelebihan. Nah, jadi kita terpanggil juga karena orang-orang yang membuat swasta itu kan orang yang banyak sosial, terpanggil untuk memberikan pelayanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi kalau di pemerintah ada operasional, kemudian diberikan ada program-program life skill. Kan cuman kreativitas ketua KBM ini juga perlu, ya kan, dengan banyak terupdate mungkin informasi tidak ketinggalan. Nah, seperti sekarang kan apapun yang kita lakukan selalu dengan IT, hubungan IT. Kita tidak lagi membawa mapnya ya atau lemari seperti Kang Jalal bilang. Nanti kita akan terdeteksi jejak siswa. Ya, jejak siswa. Misalnya tahun ini ujian. Nah, kita siswa itu tidak bisa langsung ujian untuk mendapatkan ujian akhir. Dia ada deteksi. Nah, maka kalau kita lihat dari pemerintah ini sudah maksimal sih. Cuman mungkin yang kurang maksimal menurut Bapak itu apa? Ada dua opsi, Pak. Ada dua opsi yang saya pikirkan mengenai pemerintah sudah baik memberikan yang terbaik dalam persoalan pendanaan untuk pendidikan. Clear. 20% subsidi pemerintah dari APBN itu sudah saya anggap clear. Makanya saya pikir saya bisa merupiahkan semua masyarakat negeri ini yang memerlukan pendidikan. Maksudnya dua opsi itu begini, Pak. Ada yang berpikir mungkin hanya sekedar mata anggaran. Mata anggaran. Ada lagi yang kedua adalah orang-orang yang benar-benar berniat utuh untuk memperbaiki pendidikan di negeri ini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena opsi pertama gitu, kalau mata anggaran mungkin bicara BOP, bicara juklak juknisnya, bicara pelaporannya, bicara bagaimana penggunaan dana tersebut, itu sih murah, gampang diakal-akalin. Kalau saya bilang, kalau persoalan itunya clear lah, semua orang juga bisa, tinggal cari yang jago untuk buat pelaporan, selesai gitu loh, bro. Tapi yang bicara yang opsi kedua tadi, yang ingin membenahi sungguh-sungguh, bagaimana layaknya PKBM di seluruh negeri kita ini yang harus dipikirkan matang-matang sama teman-teman. Kita harus punya standar ya, harus punya standar yang harus diikuti ya. Iya. Harus diikuti. Oke, Pak Roni. Jadi dari Kang Jalal, apa PR-nya Kang Jalal ke teman-teman PKBM seluruh Indonesia? Gini ya, PR pendidikan itu bukan hanya sebatas PR sebagai pengelola pendidikan saja. PR pendidikan di Indonesia ini adalah PR bersama. Kalau berbicara rata-rata tadi, saya berangkat dari data yang paling terdekat saja. Hari ini lembaga PKBM di seluruh Indonesia itu, kalau data di dalam Dapalik itu ada sekitar hampir 10-12 ribuan, 10 ribu PKBM seluruh Indonesia. Permasalahan pendidikan, kalau kita melihat angka rata-rata sekolah, rata-rata lama sekolah RLS itu yang akan menjadi bahan kita bagaimana kita harus bergerak. Tetapi bukan berarti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Doni tidak hanya sebatas bergerak. Mata anggaran yang memang tadi disampaikan itu tentunya
harus menghasilkan sebuah tidak sebatas hanya gugur kewajiban saja. Tidak hanya sebatas menjadi gugur kewajiban saja. Saya yakin pemerintah juga memikirkan itu, makanya kebijakan senantiasa mengupdate ya, senantiasa mengupdate pola, mengupdate apa istilahnya model pembelajaran segala macam, karena memang ingin menghasilkan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Kalau saya sering kali bilang ke teman-teman di PKBM maupun di formal maupun di non formal, hanya tidak di PKBM saja. Kalau hari ini pemerintah hanya sebatas membutuhkan angka keberhasilan laporan ke UNDP ya, ke UNDP ya UNESCO. Pendidikan itu ke pendidikan di PBB untuk sebagai penghitungan IPM itu kan dihitung dari rata-rata lama sekolah, salah satu diantaranya. Kalau dulu dengan buta aksara kan, buta huruf gitu, kemampuan baca tulis gitu. Kalau hanya sebatas ingin menyelesaikan persoalan angka, data, gampang kok. Pemerintah tinggal cetak, bagi ini jasanya udah selesai. Tetapi tidak itu. Nah, ini dilakukan justru oleh teman-teman penyelenggara pendidikan. Menghasilkan pendidikan itu tidak hanya selembar ijazah. Jadi gitu. perlu mutu dan perubahan. Betul. Jadi harus sejalan lurus. Ketika dia SD, maka kompetensinya dia harus SD. Ya. Ketika dia SMP, paket A, maka paket B, SMP, maka kompetensinya harus paket B dong. Sesuai dengan jenjangnya. Betul, itu. Kalau hanya tadi saya bilang, kalau berbicara anggaran, pemerintah sudah ini. Tetapi hasil itu tidak hanya cukup dengan berangkat dari mata anggaran. Tadi pemerintah kalau ingin menyelesaikan hanya sebatas angka, gampang. Cetak aja semacam bagiin. Siapa yang nggak sekolah, maka akan terhitung RLS-nya ketutup. Selesai, Indonesia tidak punya. Tetapi kan IPM itu tidak hanya dibentuk, makanya tidak hanya dibentuk oleh angka lulusan, bukan. Jadi bukan hanya sebatas angka lulusan, tetapi hasil. Produktivitas itu yang paling utama itu hasil. Hasil aja itu apa? Kalau saya melihat hasil itu dibentuk oleh perubahan tiga dimensi. Dimensi sikap spiritualnya, sikap sosialnya seperti apa. Anak didik yang kita didik itu sesuai dengan kompetensinya. Kompetensinya paket A SD, berarti dimensi sikapnya harus seperti apa. Dimensi sosialnya harus seperti apa. Yang kedua, dimensi pengetahuannya. Ya kalau SD, kalau dia kelulusan paket C, masa pengetahuannya harus SD? Iya. Nah kan gitu. Lalu ketiga, dimensi keterampilannya. Keterampilan itu terdiri dari dua. Di situ ada dimensi pemberdayaan. Ketika seumpama di salah satu kota RLS-nya sudah tinggi, tamatan SMA, tetapi pemberdayaannya tidak ada, berarti tidak selesai. Jadi bukan itu menjadi sebuah ukuran juga. Betul. Kalau hanya tadi, ketika pemerintah hanya ingin menuntaskan RLS, hanya sebatas menuntaskan kelulusan aja, dari tadi yang hari ini contoh Kabupaten Bogor masih di kelas 8 lewat. Mau kelas 8 semester 2. Rata-rata lama sekolah pendidikan masyarakat di Kabupaten Bogor itu masih kelas 8. Jadi rata-ratanya baru kelas 8. Belum tuntas. Wajar Dikdas saja belum tuntas gitu. Nah, bagaimana mendongkrak itu? Nah, kebetulan ada SOS. Nah, kita bisa istilah kasarnya bisa kerjasama dengan SOS untuk menyelesaikan itu. Nah, itu nanti akan saya coba. Oke, menurut Mbak, bagaimana tentang data-data yang ada di PKBM itu? Bagaimana proses pengelolaan